Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau bahas tentang kesalahanku yang nomor 2 kemarin ya. Kalau misalnya penaruhan dari perbandingan 2 banding negatif 5. Itu seharusnya kan yang 2 itu tuh punyanya jarak antara PB, terus yang negatif 5-nya jarak punyanya PA dikalinya ya. Karena di sini itu berlaku perbandingan senilai, bukan perbandingan berbalik nilai itu ya. Nah, terus kan berarti kalau misalnya di sini kita mau uraiin atau kita benerin, kita bisa tinggal ganti dari di sini 4-nya sama 25-nya, kuadratnya dari 2 sama negatif 5 ini jadi tukeran kayak di sini 25, di sini 4 gitu ya. Mungkin di sini aku bisa tulis ulang. Jadi 25 dikali xp kuadrat min 8 min 2 xp plus 1 plus yp kuadrat min 2yp plus 1 sama dengan 4 kali xp kuadrat min 8 xp plus 16 plus yp kuadrat plus 8yp plus 16. Hasilnya adalah 25 xp kuadrat dikurangi 100 xp ditulis ini dulu, ditambah 25 yp kuadrat dikurangi 100 yp ditambah 50 ya kan, 1 tambah 1 2 kali 25 50 sama dengan 4 xp kuadrat dikurangi 32 xp ditambah, tulis dulu, 4 yp kuadrat ditambah dikurangi 32 xp yp ditambah 16 tambah 16 32 dikali 4 128. Kita pindah ruas jadinya xp kuadrat jadi 21 xp kuadrat ditambah 21 yp kuadrat dikurangi 68 xp itu 100 dikurangi gitu. Nah, terus dikurangi 68 yp dikurangi ya kan 50 dikurangi 128 dikurangi 78 sama dengan 0. Nah, jadi inilah persamaan yang kita dapat, persamaan baru yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya kita mau cek apakah ini benar apa enggak, kita bisa cek lewat aplikasi GeoGebra atau websitenya GeoGebra. Nih, aku contohin ya. Kalau misalnya kita mau nyoba dari persamaan yang kita dapat di awal, itu kan kita tulis, kita dapetin adalah 21x kuadrat ditambah 21y kuadrat dikurangi 192x dikurangi 192y ditambah 892 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita jadiin nggak dapat hasil atau nggak ada bentuk polanya. Sedangkan kalau misalnya persamaan yang kedua kita dapetin 21x kuadrat ditambah 21y kuadrat dikurangi 68x dikurangi 68y dikurangi 78 sama dengan 0. Nah, kita dapat hasil lingkaran. Ini kita bisa lihat di sini bentuknya lingkaran ya. Hasil yang kita dapat ini benar-benar jadi persamaan lingkaran. Jadi kan kalau misalnya hasil dari perbandingan dengan titik atau tempat kedudukan ini bakal jadi entah itu lingkaran, entah itu garis, entah itu kurva, entah itu nanti jadinya kayak elips atau hiperbola gitu ya, Ibu bilang. Jadi ini aku kemarin salah berarti. Oke, mungkin itu klarifikasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya tentang perbandingan. Perbandingan itu kalau misalnya teman-teman tahu ada 3 jenis. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Itu nanti bentuknya adalah kayak gini. A1 per A2 sama dengan B1 Nah, perbandingan ini adalah perbandingan B2. yang melibatkan dua rasio yang sama. Contohnya itu kayak peta. Kalau jarak di peta itu tambah, berarti jarak di kenyataan juga bertambah. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua
adalah perbandingan berbalik nilai. Bentuknya itu kayak gini ya. A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Kalau ini adalah perbandingan yang mana ketika satu variabel bertambah, variabel yang lain akan berkurang. Contohnya, ketika kita membayar seorang pekerja akan membutuhkan 2 hari pengerjaan, sedangkan ketika kita membayar 2 orang pekerja, kita hanya membutuhkan 1 hari pengerjaan, kayak gitu ya. Nah, untuk contoh perbandingan lain itu ada perbandingan bertingkat. Itu nanti bentuknya soalnya yang kayak A, B, C. A banding B itu saya 1 banding 2. Nih, yang general. X banding Y. Terus nanti B banding C itu sama kayak A banding B. Bukan. Sama kayak R banding S gitu ya. Itu perbandingan bertingkat. Nah, lalu tempat kedudukan ini masuk ke perbandingan mana? Masuk ke perbandingan senilai. Nah, kemarin aku salah ngira, aku kira berbanding nilai, ternyata tempat kedudukan itu masuknya ke senilai gitu ya.